Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day. Di dunia sepak bola ada klub yang tak pernah puas. Mereka terus menumpuk trofi, mengejar sejarah tanpa henti. Bagi mereka Liga Champions bukan sekedar ambisi sesaat, tapi bagian dari identitas, warisan yang diwariskan abadi. Setiap musim mereka tak hanya bermain untuk menang, mereka bermain untuk menulis ulang sejarah Eropa modern. Dan di antara klub-klub besar itu satu nama bersinar, Real Madrid, simbol keabadian dan kejayaan sepak bola dunia. Real Madrid dan Liga Champions itu seperti satu tarikan napas. Hubungan mereka erat, tak bisa dipisah oleh logika. Mereka mengoleksi trofi Eropa seperti orang koleksi perangko. Setiap final jadi kebiasaan, seperti tenis kumpulkan batu. Datang, bermain, menang, ulang terus setiap musim baru. Siapapun lawan mereka, hasil akhirnya selalu sama, juara. Sementara di sisi lain ada Barcelona yang mulai tenggelam. Klub besar yang terakhir juara Eropa di tahun 2015. Setelah itu tangisan, kegagalan, dan mimpi buruk panjang. Jadi mari kita telusuri perjalanan dua raksasa Eropa ini. Yang satu terus menambah piala tanpa kenal lelah, yang satu lagi masih berjuang kembali ke puncak. Dua kutub berbeda tapi saling terikat oleh sejarah. Karena di sepak bola kejayaan bukan janji abadi. Yang menang hari ini bisa tumbang esok pagi, dan yang terburuk hari ini bisa bangkit mendadak. Inilah kisah Real Madrid dan Barcelona, kisah yang sangat epik. Real Madrid dan Liga Champions bak pasangan tak terpisahkan. Di Lisbon 2014 hingga Wembley 2024, mereka konsisten berjaya. 6 gelar dalam satu dekade bukan sekedar dominasi. Setiap final seperti menonton ulang film yang disukai. Lawan boleh berubah, stadion boleh berbeda, hasil tetap sama. Real Madrid selalu angkat piala, tak peduli siapa lawan. Mereka bukan cuma tim, tapi warisan kejayaan sepak bola. Identitas mereka dibentuk oleh tradisi, mental, dan sejarah. Madrid adalah penguasa Eropa dan itu tak terbantahkan. Mereka tidak hanya menang trofi, mereka menguasai Eropa total. Layaknya tenis dan Infinity Stone, semua lawan lenyap perlahan. Juventus, Atletico Madrid, Liverpool, satu persatu dikalahkan. Mereka datang ke final, menang, lalu pulang bawa piala tanpa drama berlebihan. Bagi Real Madrid itu rutinitas yang biasa. Liga Champions bukan lagi target, itu rumah kedua mereka. Di sana mereka bukan tamu, mereka tuan rumah mutlak. Setiap langkah mereka di Eropa seperti takdir tertulis. Tidak ada kejutannya, hanya bukti. Madrid berbeda level. Lalu ada Barcelona, klub besar dengan masa lalu megah. Terakhir kali mereka mencium trofi UCL tahun 2015. Setelah itu semuanya berubah dan bukan ke arah baik. Dulu penguasa Eropa, sekarang hanya menonton sejarah. Kenangan kejayaan itu kini cuma jadi kaset putar ulang. Mereka terus mencoba bangkit tapi jatuh di tempat yang sama. Dari Roma ke Anfield, dari Bayern ke Giuseppe Meazza. Mimpi buruk mereka seperti tak pernah benar-benar selesai, dan setiap musim, luka itu makin dalam dan membekas. Barcelona tidak hilang, tapi mereka tersesat dalam bayangan. Roma, Anfield, Bayern, Inter, nama-nama itu menghantui Barcelona selamanya. Trauma yang tak sembuh, luka yang tetap berdarah tiap musim. Kemenangan terasa dekat, tapi selalu lolos dari genggaman mereka. Setiap tahun harapan tumbuh dan setiap tahun juga gugur. Mereka mendekat ke puncak, lalu jatuh tanpa sempat menyentuh. Gagal di momen penting seolah jadi kutukan abadi mereka. Remontada kini hanya legenda lama yang tak lagi hidup. Kenangan manis yang makin pahit saat dibuka kembali. Barcelona mencoba menulis bab baru, tapi tinta habis di tengah. Dan sampai hari ini Eropa tetap terasa seperti planet asing. Sementara Real Madrid terus mengangkat trofi setiap musimnya, Barcelona hanya bisa menatap dari kejauhan penuh rindu. Madrid berkata santai, UCL itu rumah kedua kami. Sedangkan Barcelona, UCL itu mimpi buruk tak berujung. Setiap musim Madrid berburu piala seolah tugas rutin. Barcelona menanti keajaiban tapi cuma dapat kekecewaan. Satu tim terbiasa menang, yang lain sibuk mengenang. Perbedaan mereka bukan soal pemain, tapi soal mental. Madrid punya DNA juara, Barcelona punya trauma lama. Inilah dua dunia yang tak lagi berjalan sejajar.
Madrid terus memamerkan trofi mereka ke seluruh dunia, sementara Barcelona hanya bangga pada bakat akademinya. La Masia memang hebat, tapi gelar tak datang juga. Puncak Eropa terasa makin jauh dari jangkauan nyata. Mereka berbicara masa depan cerah, tapi itu harapan kosong. Janji-janji manis tentang kebangkitan tinggal jadi retorika saja. Setiap tahun berganti, tapi hasilnya tetap menyakitkan. Barcelona menatap langit, Madrid mengangkat piala tanpa beban. Inilah kontras antara yang kenyang dan yang kelaparan, antara yang berkuasa dan yang hanya mengenang kejayaan. Jadi meskipun Barcelona terus menjanjikan masa depan cerah dengan talenta-talenta mudanya, kenyataannya mereka masih terjebak dalam bayang-bayang kegagalan masa lalu. Sementara itu Real Madrid terus menunjukkan dominasinya di Liga Champions dengan koleksi trofi yang semakin memukau. Kalau Madrid sudah merasa di rumah kedua di Eropa, Barcelona masih sibuk menunggu kedatangan trofi yang semakin menjauh. Mungkin inilah bedanya antara masa depan yang penuh harapan dengan kenyataan yang tak kunjung berubah. Madrid sudah berada di puncak, sementara Barcelona terus berjuang untuk kembali ke sana. Dan begitulah kisah dua raksasa ini. Satu terus menambah piala, sementara yang lainnya hanya bisa berharap.